Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-13 mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini kita akan bahas mengenai perulangan for pada JavaScript. Tapi sebelum itu kita akan siapkan dulu folder pertemuannya ya. Dan satu buah file latihan yang akan kita gunakan sebagai file terkait dengan perulangan for. Oke, di visual berikutnya kita akan buat file pertemuan 13. Klik tombol new folder, pertemuan underscore 13. Saya enter sampai di sini. Oke, di sini kita sudah punya folder pertemuan 13. Ya, aktif di folder ini, kita akan buat file baru. Klik tombol new file. Nama filenya adalah perulangan underscore for titik html. Saya enter sampai di sini. Nah, di sini kita sudah punya perulangan for titik html. Selanjutnya ini kerangka dasar dari HTML, tanda seru, ya, atau HTML.2.5. Saya enter sampai di sini. Nah, lalu di sini descript ya untuk menulis kode bahasa dari JavaScript. Selanjutnya kita akan jalankan terlebih dahulu file perulangan for ya titik HTML. Kita kembali ke folder latihan kita, folder belajar JavaScript, pertemuan 13, perulangan for titik HTML. Ini saya klik 2 kali. Oke, di sini kita sudah punya perulangan for titik HTML. Oke, kembali ke Visual Studio-nya. Perulangan for adalah salah satu struktur kontrol dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan sebuah blok kode berulang kali. Nah, dengan jumlah pengulangan yang telah ditentukan. Jadi sudah ditentukan jumlah perulangannya. Sebagai contoh, jadi keywordnya adalah for ya. Lalu buka kurung dan tutup kurung. Di sini saya punya variabel ya. Untuk membuat variabel kita gunakan keyword let ya. Let i. Jadi di sini saya membuat variabel i. Ya, jadi sebenarnya nama variabelnya ini bebas ya. Tapi beberapa senior programmer JavaScript itu menggunakan variabel i untuk menentukan nilai awal dari perulangan. Ya, jadi i sama dengan 1 ya, lalu titik koma. Dengan saya jelaskan fungsinya. I sama dengan 10 titik koma i plus plus. Lalu di sini buka kurung kurawal ya, yang merupakan blok kode ya atau perintah yang akan dijalankan secara berulang kali ya berdasarkan kondisi yang telah kita tentukan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah ya kondisi yang ada di dalam kurung ya setelah kata for. Ya, yang ini ya. Ada 3 di sini. Pertama, let ya i sama dengan 1 itu untuk menentukan nilai awal perulangan, yaitu dimulai dari angka 1. Kemudian hitungannya sampai ke berapa, yaitu selama kondisinya terpenuhi, yaitu i ya lebih besar sama dengan 10.
Lalu ya, di setiap perulangan ya atau di setiap iterasi I ya akan bertambah 1 ya, I plus plus. Nah, di dalam kurung kurawat ini itu blok kode yang akan dijalankan berulang kali. Nah, misalnya di sini saya akan jalankan perintah ini, dokumen titik write I titik koma. Ya, di sini kita sudah punya variabel I ya. Kita refresh web browsernya. Nah, angka 1 yang merupakan nilai awal ya, let I sama dengan 1, kemudian I sama dengan 10, maka I plus plus ya, tambah 1. Jadi 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 10. Jika di sini 100, maka I akan diulang sebanyak 100 kali. Saya refresh. Nah, atau kita bisa lakukan seperti ini. Dokumen write, saya akan mencetak elemen HTML. Saya gunakan tanda ini ya. Itu tanda gelombang ya. Itu berada di samping angka 1. Ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, mengenai operator penggabungan string ya pada JavaScript. Sini tik T, berulangan, karena I ya merupakan variabel, jadi di sini dolar kurung kurawal I tutup dari tik P. Ya, jangan lupa tutup petik ini ya di sini. Ini saya kembalikan dari 100 10. Ya, kembali ke browser, kita lihat hasilnya. Saya refresh. Nah, perulangan 1 sampai 10. Atau untuk contoh yang lain, ini saya blok dulu. Saya komentari. Ini kembali normal. Saya punya variabel di sini. Nama variabelnya adalah jumlah. Kemudian saya menyimpan angka 0 titik koma. Nah, sekarang saya bisa lakukan seperti ini. For buka kurung dan tutup kurung. Lab I sama dengan 1 titik koma. Ya, jadi sekali lagi, I sama dengan 1 ya, itu variabel yang kita deklarasikan sebagai nilai awal ya, yaitu angka 1. Kemudian I sama dengan 100. Lalu I plus plus. Blok kode yang akan dijalankan di sini atau blok kode yang akan diulang. Jumlah plus sama dengan I titik koma.
Kemudian di luar tanda kurung ini, kita bisa menampilkan hasil penjumlahannya ya. Dokumen, titik urai, jumlah, angka ya, dari 1 sampai 100 adalah dolar kurung jumlah. Jangan lupa tutup tanda ini. Lalu titik koma. Coba kita lihat hasilnya di web browser. Bisa refresh. Nah, jumlah angka dari 1 sampai 100 adalah 5050. Ya, jadi ya di sini ya ada operator penugasan ya, plus sama dengan. Ini pernah kita bahas di video sebelumnya ya, mengenai operator penugasan pada JavaScript. Nilai awal dari jumlah yaitu adalah 0. Nah, di setiap perulangan ya i++ ya jumlah plus sama dengan i. Ya 0 tambah 1 ya di setiap perulangan. Ya, jadi saya ulang kembali mengenai perulangan for, yang perlu diperhatikan di sini adalah kondisi yang ada di dalam kurung ya setelah kata for. Ya, iya. Ya, ada 3 di sini. Pertama, kita membuat sebuah variabel ya. Keywordnya let, ya nama variabelnya adalah i sama dengan 1 untuk menentukan nilai awal perulangan, yaitu i ya sama dengan 1. Kemudian hitungannya sampai ke berapa, yaitu selama kondisinya terpenuhi. I lebih kecil sama dengan 100. Lalu di setiap perulangan i itu akan bertambah 1. I plus plus. Kemudian di dalam tanda kurung ini itu blok kode yang akan dijalankan berulang kali. Ya, dalam hal ini jumlah ya plus sama dengan i. Jadi itu mengenai perulangan for pada JavaScript. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.